Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وآله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه أما بعد. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Innama ana rahmatun muhdah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun wal muhtaramun yang saya hormati, para guru, para ulama, para asatidz, para orang tua, al-mukarram wal muhtaram yang saya hormati, Al-Ustadz Amil Sabir, Al-Mukarram wal Muhtaram yang saya hormati, Al-Ustadz Fikri Awaluddin, Al-Ustadz Iqbal, Al-Ustadz Azhari, juga para asatidz yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Juga yang saya hormati Ketua DKM Musalla Baitul Jannah, dan juga para orang tua, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, Bapak Ketua RW, Ketua RT, hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus para panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul bersama di Musalla Baitul Jannah dalam rangka memperingati hari kelahiran seorang manusia yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia yang paling afdal bahkan dari seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, Sayyidul Thaqalain, Sayyidul Bashar, Sayyidul Makhluqin fid dunya wal akhirah, pemimpinnya makhluk baik di dunia sampai di akhirat, yaitu baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu kebesaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pada malam hari ini, ya, pada malam hari ini kita memperingati maulid beliau, kita memperingati hari lahirnya beliau, walaupun hari kelahiran beliau sudah lewat. Tanggal 12 Rabiul Awal sudah lewat jauh, tapi tetap masih banyak yang memperingati maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan sampai Rajab, bahkan sampai Sya'ban. Dikatakan di dalam maulid, walau anna amilna kulla yaumin li ahmada maulidan qad kana wajib. Kalaupun kita bikin maulid setiap hari untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu sudah merupakan kewajiban kita. Dan juga para hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, peringatan maulid ini adalah salah satu daripada syiar Islam yang dikatakan di dalam Al-Quran, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa orang yang mentakzimkan
mengagungkan syiar-syiar Allah, termasuk hari-hari besar di dalam Islam. Malam tahun baru, Idul Fitri, Idul Adha. Yang paling utama dari itu semua adalah hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena enggak mungkin ada Idul Fitri, enggak mungkin ada Idul Adha, enggak mungkin ada malam Muharram, enggak mungkin ada Isra dan Mi'raj kalau tidak diawali dengan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menta'zimkan atau mengagungkan syiar Islam itu adalah salah satu daripada ketakwaan hati, kata Allah di dalam Al-Quran. Sebelum kita memperbaiki seluruh jasad kita, hati kita harus kita perbaiki. Sebelum jasad kita bertakwa kepada Allah, hati kita harus bertakwa kepada Allah terlebih dahulu. Karena semuanya itu dimulai dari hati. Kata Nabi, ala wa inna fil jasadi apa? Mudghah. Ala wa inna fil jasadi mudghatun. Ala wa inna fil jasadi mudghatan. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ketahuilah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di jasad kita ini, di badan kita ini ada segumpal daging, mudghah. Ya, mudghah ini segumpal daging. Kenapa dinamakan mudghah? Karena biqadri ma yumdagh, seukuran yang ditelan, seukuran yang dikunyah. Mudghah, segumpal daging. Ya. Idza saluhat, apabila segumpal daging ini baik, bagus, rapi, saluhal jasadu kulluh, maka seluruh anggota badan, mata, hidung, mulut, kuping, tangan, kaki, semua akan ikut bagus. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis apa? Innamal a'malu binniyat. Semua amal, sesungguhnya seluruh amal itu tergantung pada niat. Apabila niatnya baik, maka amalnya ikut baik. Kalau niatnya tidak baik, niatnya buruk, niatnya jelek, maka amalnya pun ikut jelek. Niat adanya di mana? Di mana niat adanya? Kalau kita sholat, sebelum sholat kita ngucap usolli fardal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Di mulut kan kita ucap niat, itu sunnah. Yang wajib niat itu di mana? Di hati. Nih, tempatnya niat adanya di hati. Jadi hati dulu, segala sesuatu dimulai dari hati. Puasanya kita wajib mulai dengan niat. Nawaitu sauma ghadin, saya niat dalam hati. Saya niat puasa besok bulan Ramadan fardu karena Allah Ta'ala. Hajinya juga sama. Semua amal tergantung hatinya, tergantung niatnya. Jadi dimulai semuanya dari hati. Kalau hatinya baik, insya Allah anggota badan ikut baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza fasadat, dan apabila segumpal daging itu rusak, jelek, tidak bagus, maka fasadal jasadu kulluh, semua anggota badan kita ikut enggak bagus, ikut buruk, ikut jelek, ikut rusak. Jadi kalau hatinya rusak, kalau segumpal daging itu rusak, maka seluruh anggota badan akan rusak. Ala wahyal galab, ketahuilah, kata Nabi, segumpal daging itu adalah hati. Ya. Maksudnya jantung ya. Maksudnya galab itu maksudnya jantung. Kalau kita motong kambing, ya, kalau kita motong kambing, kan kadang kita suka kita temui itu hati kambing, benar gak? Suka kita temui hati kambing. Apalagi yang suka nyate kadang-kadang ya, yang suka nyate itu kadang-kadang suka diambil hatinya buat nyate. Bukan itu yang dinamakan galab.
yang dinamakan galab adalah jantungnya. Nah, galab itu jantung. Kalau hati yang biasa kita buat sate itu bahasa Arabnya apa? Kabid. Kabidun hati. Hati bukan hati. Hati. Ya, hati ampla. Ya, kabidun itu hati. Kalau hati itu jantung maksudnya. Ya. Kalau orang gambar hati biasanya bagaimana? Hah? Love kan? Ya, lope. Love begitu ya. Norak banget nyebutnya. Gambarnya bagaimana? Ya, gambarnya kadang suka di tangan suka gimana? Gimana? Kalau lagi pacaran tuh ya. Atau kayak orang-orang Korea begini. Itu gambar jantung. Kalau kita lihat hati itu, kita motong kambing, kita temui hatinya. Kira-kira bentuknya kayak gitu apa enggak? Kayak gitu enggak? Enggak. Ya. Nah, yang dimaksud hati itu jantung. Apabila hati itu bagus, galab itu bagus, maka seluruh anggota badan ikut bagus. Makanya kita mesti apa? Memperbaiki kita punya hati. Membersihkan kita punya hati daripada segala penyakit-penyakit hati. Salah satu yang diwajibkan bagi setiap muslim adalah mempelajari penyakit-penyakit hati. Mesti tahu dia. Di dalam Zubat dikatakan wa ilmi da'in lil qulubi mufsidi kal ujbi wal kibri wada'il hasadi. Dan dari salah satu di antara kewajiban seorang muslim adalah mengetahui wa ilmi, mengetahui da'in, penyakit lil qulubi, bagi hati-hati. Mesti tahu kita penyakit-penyakit hati. Apa aja penyakit hati disebutkan? Kal ujbi, seperti sifat bangga diri, bangga, ngagul, ya, menganggap dirinya apa? Kalau dia mendapatkan suatu kelebihan, dia ngagul, bangga, itu ujub namanya. Itu penyakit hati. Wal kibir, juga sifat sombong, menganggap dirinya lebih dari yang lain, dari segala sisi. Sombong, menganggap dirinya lebih kaya dari orang lain, sombong. Menganggap dirinya lebih alim dari orang lain, sombong. Menganggap dirinya lebih ganteng dari orang lain, sombong. Menganggap dirinya lebih cantik dari orang lain, sombong. Pokoknya menganggap dirinya lebih dari orang lain dari segala sisi, itu namanya kesombongan. Mesti kita tahu tuh, ya, apa definisinya sombong, mesti tahu. Ya, kalau dokter, seorang dokter itu belajar kedokteran, kira-kira apa yang dipelajari? Ya, apa yang dipelajari? Tentang penyakit dia pelajari. Ya, dokter kandungan ya tentang masalah kandungan. Dokter spesialis mata tentang penyakit-penyakit yang ada di mata. Dokter THT tentang penyakit-penyakit yang ada di telinga, hidung dan tenggorokan. Dokter apa lagi? Ahli apa namanya? Gigi, ya mesti tahu dia penyakit-penyakit yang ada di gigi. Jadi agar apa tuh? Agar dia bisa ngobatin penyakit-penyakit ya, yang ada di tubuh manusia. Begitu juga hati. Kita pelajari itu. Kita mesti tahu tuh apa saja penyakit-penyakit hati yang ada di pada manusia. Supaya apa? Supaya kita bisa menghindarinya, supaya kita bisa membersihkannya. Nanti diajarin di situ. Bukan hanya disebutin penyakit-penyakitnya doang. Nanti diajarin satu persatu. Ya, kalau ulama, ada ulama yang mengatakan obat hati itu obat hati disebutkan secara global untuk menyembuh atau membersihkan, memperbaiki hati itu disebutkan ada beberapa, ada 9 kalau nggak salah. Ya, ada 9. Kalau Opik nyanyiin ada berapa? Ya, obat hati ada berapa? Ada 5 perkaranya ya. Ya. Kalau dalam kitab tuh kurang lebih ada 9 obat hati. Ini kita harus menjaga betul-betul kita punya hati. Ya, di antaranya apa? Yang pertama, salah satu obat hati yang pertama adalah qiraatul Qur'ani bitadabbur. Membaca Al-Qur'an dengan direnungin. Ya, membaca Al-Qur'an dengan direnungi, difahami betul maknanya. Itu salah satu obat hati.
Ya, ini di Musalla Baitul Jannah diajarkan bacaan-bacaan Al-Qur'an ya. Setiap hari ya. Adik-adik belajar Al-Qur'an. Bagus, ini Al-Qur'an buat bekal kita nanti. Ya, kalau kita sudah besar, ya. Ada seorang Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau mengatakan apa? Saya heran kalau melihat ada orang pusing di rumahnya dia ada Al-Qur'an. Ya. Kata Imam Ali, saya heran ada orang pusing, sumpek, sedangkan di rumahnya ada Al-Qur'an. Sumpek adanya di mana? Di hati. Orang suntuk, sumpek adanya di hati. Kata Imam Ali apa? Saya bingung ngelihat ada orang sumpek sedangkan di rumahnya dia punya Al-Qur'an. Maksudnya apa? Kalau sumpek-sumpek baca Al-Qur'an. Bukannya apa? Healing. Apa healing namanya? Apa? Iya. Bukan liburan. Kalau kita sumpek baca Al-Qur'an, taat kepada Allah atau sedekah, supaya apa? Supaya hilang kita punya penyakit hati itu hilang. Ya, sumpek itu termasuk penyakit hati. Orang kalau ada sumpek nggak enak tuh. Ya. Nah itu. Jadi Al-Qur'an baca ya. Kata Nabi, innal quluba la tasda. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam apa? Sesungguhnya hati itu bisa berkarat. Kama yasdaul hadid, sebagaimana ya berkaratnya sebuah besi. Ya. Hati juga bisa berkarat. Ada ron itu noda hitam yang ada di hati. Itu hati bisa ada nodanya tuh, karatnya. Kalla bal rona ala qulubihim. Tuh ron itu adalah titik hitam. Nah, itu cara membersihkannya bagaimana? Ya. Mungkin kalau besi berkarat, kita cemplungin di apa tuh? Braso. Itu karatnya bisa hilang. Ya. Tapi kalau hati, ada dokter spesialis dengki, ada dokter spesialis hasud, ada gak? Ada dokter spesialis takabur, ada? Nggak ada. Ini cara membersihkannya, kata Nabi SAW. Fa inna jala'aha qiraatul Quran. Cara membersihkan karat itu adalah dengan membaca Al-Quran. Baca setiap habis sholat, walaupun 1 ain 2 ain baca. Ntar habis sholat zuhur baca lagi, ya. Atau setiap hari dirutinkan berapa lembar dia baca. Ini Al-Quran imam kita. Nanti di dalam kubur dipertanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat Munkar Nakir kan menanyakan 5 pertanyaan ya. Salah satunya apa? Wa ma imamuka? Siapa pemimpin kamu? Siapa imam kamu di dunia? Apa imam kamu di dunia? Apa pedoman kamu? Kalau orang yang suka baca Al-Quran, ngamalin apa-apa yang ada dalam Al-Quran, dia bakal jawab. Dia pasti bakal jawab. Al-Quranu imami. Al-Quran adalah petunjuk saya, pedoman saya, pemimpin saya. Dia pasti bakal jawab. Tapi kalau orang yang gak baca Al-Quran, gak bisa jawab dia. Kalau orang yang jauh dari Al-Quran, dia gak bakalan bisa jawab pertanyaan itu. Kalau orang tidak bisa menjawab nanti di dalam kubur salah satu daripada 5 pertanyaan, ya, maka akan disiksa di dalam kubur. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang pertama. Obat hati adalah baca Al-Quran dengan maknanya, dengan direnungkan. Itu obat hati itu. Yang kedua apa? Salah satu obat hati, qiyamul lail bil ibadah. Bangun malam hari untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangun malam untuk ibadah, walaupun hanya sholat 2 rakaat. Jangan berisik. Bangun malam buat ibadah walaupun cuma sholat 2 rakaat, itu termasuk orang-orang yang ya terhitung suka bangun malam. Bukan bangun malam nonton bola Prancis Maroko ntar malam. Ini udah pada siap-siap nih orang, udah pada nggelar itu apa namanya, layar tancap. Kalau dulu layar tancap proyektor, kalau sekarang rada keren dikit. Kalau dulu layar tancap udah pada nobar tuh. Lu ntar bangunin gua neng ya jam 2 ya. Nggak ada tuh, nggak pernah ada yang mesen begitu tuh sama bininya. Lu ntar bangunin gua jam 3, gua mau bangun malam. Jangan kagak, awas.
Ada gak yang begitu kira-kira? Ada gak yang begitu? Ada yang mesen begitu, bangunin buat nonton bola. Lu bangunin gua ntar, gua mau nonton bola, awas lo. Begitu bangun toto jam 4 dia marah-marah bininya. Gua kata apa? Lu bangunin gua marah-marah cuman dengan sebab bola. Yang bola tuh dia menang kita kagak untung, dia kalah kita kagak rugi ya. Boleh bukan nggak boleh nonton bola, boleh gak? Boleh, nggak apa-apa ya. Itu hiburan ya. Boleh main bola, boleh nonton bola, boleh ya, seneng sama bola boleh. Cuman jangan sampai ada di situ yang melanggar syariat ya, ada di situ yang melanggar larangan-larangan Allah ya. Jangan sampai ada tuh. Kayak contohnya apa? Main bola hobi boleh, tapi hati-hati aurat ya. Anak-anak muda nih kalau main bola pakai celana di bawah dengkul, hati-hati aurat. Kan sama-sama laki, Bib. Itu justru sama-sama laki. Aurat laki itu antara pusar dan lutut. Jaga auratnya. Pakai di bawah dengkul. Saya pernah, Bib, main bola pakai celana di bawah dengkul, disangka mau nyari keong ke sawah katanya. Ya, arti pakainya hati-hati aurat. Atau hobi bola, nonton bola boleh, seneng sama bola, Piala Dunia. Jangan pakai taruhan. Jangan pakai judi, nggak boleh tuh ya. Taruhan. Lu pokoknya kalau Maroko menang, lu ngasih gua rokok 2 bungkus. Kalau Perancis menang, lu gua kasih rokok 2 bungkus. Taruhan. Haram hukumnya, nggak boleh ya. Mau taruhan pakai apa aja nggak boleh. Ya, dilarang sama agama. Jenis judi yang bagaimanapun nggak boleh. Mau judi beneran atau mau judi online itu nggak boleh, haram. Main judi slot itu zaman sekarang ini pakai transfer duit, haram. Duit yang didapatkan pun nggak bakalan ada keberkahannya, nggak bakal ada keberkahannya. Duit haram itu nggak bakal ada keberkahan. Kita kasih bini kita nggak bakalan jadi bini yang solehah. Kita kasih anak kita, nggak bakalan tuh anak jadi anak yang solihin dan solihat, nggak mungkin. Uang yang haram tidak bakal bagus efek ke depannya. Na'udzubillah min. Tinggalkan judi dengan berbagai macam berbagai macamnya, tinggalin semua, nggak boleh. Ya. Nah itu tadi bangun malam salah satu obat hati. Kemudian yang berikutnya apa lagi? Ikhla'ul batni. Ya. Ngosongin perut. Bitaklilil akal, dengan sedikit makan jangan banyak-banyak ya. Ini kadang-kadang kalau makan sampai sebakul, sampai kemelekaran, kalau belum ya ngap-ngapan belum berhenti, jangan tuh ya, nggak bagus. Itu salah satu yang menyebabkan kerasnya hati. Kalau makan tuh jangan terlalu sampai kenyang begitu ya. Makan cukup sampai hilang lapar, nambah sedikit boleh. Tapi kalau sampai kenyang betul, nah itu tidak bagus. Ini kadang-kadang di Indonesia jajanan banyak nih. Kadang-kadang makan pagi sama nyarap beda. Ya, habis sholat subuh nyarap beli nasi uduk, ntar jam 9 gado-gado lain lagi tuh. Ya, ntar jam 1 makan siang, sore dikit mindo. Tuh, mindonya sotomi. Ntar jam 8 makan malam, jam 12 malam iseng. Isengnya roti bakar 3. Astagfirullah, gegar saya pikirannya. Ya, bagaimana badan enak buat diajak ibadah kalau makan terus yang dipikirin ya. Nanti kalau kita mau senang di surga, kita mau makan apa aja ada. Dan makan kita di surga, minum kita di surga, enggak pakai ada buang air, enggak pakai ada buang air besar, buang air kecil, enggak. Semuanya yang kita mau ada. Ntar kalau kita mau senang banget di sono, Beb, ntar di surga ada gak sayur pucung? Ada. Ntar di surga ada sayur jengkol? Ada. Udah semua ada di surga, jangan takut. Beb, rokok bagaimana, Beb? Rokok. Ada orang di surga mikirin rokok, perokok berat. Dia nanya, Beb, rokok ada gak di surga, Beb? Ada. Ya, rokok banyak. Ya, cuma nanti nyalainnya kudu ke neraka. Karena di surga nggak ada api, ente kalau mau nyalain ke neraka dulu ya. Mau gak kira-kira? Mau gak? Ya, gak mau ya ke neraka biar sebentaran, jangan mau. Gak mau, mudah-mudahan kita semua diharamkan jasad kita dari api neraka, amin ya rabbal alamin. Jadi para hadirin jamaah sekalian, ini acara besar, acara peringatan maulid adalah manfaatnya besar untuk ya
Ketakwaan kita punya hati. Kalau hati sudah bertakwa, insya Allah seluruh jasad kita, seluruh anggota badan kita akan ikut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masih banyak lagi penyakit obat hati yang belum disebutkan, yang insya Allah kita akan tahu itu kalau kita duduk di majelis ilmu. Karena salah satu obat hati yang terakhir adalah mujalasatus sholihin, yang terakhir saya sebut. Yang keempat, mujalasatus sholihin, duduk sama orang soleh, duduk sama orang alim, duduk sama guru, duduk ngaji, duduk di majelis ilmu. Itu salah satu obat buat hati kita, agar hati kita bersih dan suci dan baik. Jadi insya Allah mulai sekarang nih kita niatkan, kita azamkan, jangan cuman maulid doang rame, tapi giliran majelis ilmu, giliran ngaji sepi. Kita syiarkan majelis ilmu, kita syiarkan majelis ta'lim, karena majelis ilmu adalah majelis yang salah satu majelis disenengin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengen gak bikin Nabi seneng? Pengen gak bikin Nabi seneng? Kalau Nabi seneng, udah pasti insya Allah di hari kiamat kita akan diingat oleh Rasul, kita akan didekati oleh Rasulullah. Dia tuntut ilmu, duduk di majelis ilmu, deketin orang-orang yang diwariskan oleh Nabi Muhammad, yaitu para ulama. Ini ulama warathatul anbiya. Kalau kita dekat sama ulama, insya Allah di hari kiamat dekat dengan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wal afu minkum, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.